Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bermain. Kita akan menggali pola candlestick lagi di aset kripto lagi. Ini ada candle yang tipis di bawah. Makanya disitu tipis, nggak kelihatan. Kita beralih ke mata uang. Di sini 86% profitivitasnya. Kita akan bermain pola candle di time frame 1 menit. Di time frame 1 menit ini informasi sebuah candle itu tidak terlalu akurat ya, akurasinya tidak terlalu muncul seketika gitu. Konfirmasinya tidak langsung muncul seketika dibandingkan dengan pola candle di time frame 15 detik. Di time frame 15 detik itu pola candlenya lebih sensitif. Kalau dia indikasi pelemahan, ya dia sudah menjadi pelemahan. Kalau di time frame 1 menit indikasi pelemahan. Namun indikasi juga bisa menjadi pelemahan. Oke. Kita mulai setelah candle ini, kita baca di sini. Kita baca di sini. Kita membacanya detik 00. Setelah detik 00. Oke, 3 candle itu menunjukkan ke bawah ya. Ke bawah. 3 candle itu menunjukkan ke bawah. Namun ada tekanan ke atas. Kita pun sini ambil karena dia terlalu rendah turunnya. Dia menunjukkan bawah ya. Namun untuk turun sejauh itu terlalu jauh untuk penurunan. Dia melewati support dari candle hijau ini. Support di candle hijau itu. Lihat ujung sumbu candle hijau di sini. Ujung sumbu di candle hijau sini. Dia candle hijau menunjukkan arah ke bawah. Candle hijau menunjukkan penutup dari buyer. Namun oke. Di sini saya open buy-nya. Kompensasi yang tadi saya bilang tadi, dia turun terlalu tinggi, terlalu jauh. Dia turun terlalu jauh. Kenapa dia tidak naik di sini sedikit? Karena dia mau menghabiskan penurunannya. Ya. Ini informasinya turun. Ya. Ini turun juga. Ini ada tekanan sedikit ke atas walaupun dia juga penurunan. Nah, saya berpikir tadi di sini akan terbentuk candle merah dengan sumbu bawah yang cukup lah buat open di sini. Ternyata tekanan ke atasnya tidak turun. Sekarang kita lihat candle ini. 3 candle ini itu menunjukkan masih atas, namun saya akan open sell di menit selanjutnya di sini. Di sini tadi bukan pembacaan yang salah, tapi perhitungannya yang salah ya.
pembacaannya betul, turun, saya bilang turun. Ini juga turun namun ada tekanan. Saya melihat tekanannya itu cukup untuk mendorong candle ini bersumbu agak panjang, ternyata tidak. Kenapa saya open sell di sini? Bahkan ketika dia ini coba naik di sini, saya masih open sell. Karena ini penurunan walaupun dia tidak terlalu kuat, dan ini juga penurunan walaupun ada ada kekuatan untuk naik. Ya. Sumbu atas itu keinginan untuk naik, namun dibatalkan. Kenapa saya tidak open di sini candle ini? Nah, kenapa saya tidak open 30 detik di situ? Karena saya melihat ada kekuatan untuk naik di sini di candle support ini. Oke, ini mulai lemot aplikasi tes. Oke, karena saya masih melihat kekuatan untuk naik di candle ini, makanya saya opennya 2 menit. Oke, kita baca lagi 3 candle ini. 3 candle itu dia masih ingin turun, namun penurunannya juga tidak akan terlalu kuat. Open 3 menitnya di sini. Bye. Kenapa saya mengambil 3 menit? Karena kekuatan penurunan masih berlangsung di sini. Yang mendukung dia untuk naik ini, namun dukungannya juga tidak terlalu kuat. Dukungannya untuk naik tidak terlalu kuat. Dan saya melihat ada shadow di candle resisten ini, ada shadow bawah candle merah menunjukkan perlawanan dari buyer. Waktu timing perhitungan timing open posisi yang aman ya 3 menit untuk candle seperti itu. Kenapa? Karena kekuatan untuk naiknya tidak terlalu dominan. Kekuatan untuk turun masih mendominasi. Jadi kita ambil titik amannya. Kira-kira dia naiknya di mana gitu. Nah, lihat candle hijau terlalu tinggi. Ya. Jika dia stop di situ, kita open sell di sini. Oke, lemot banget ya. Itu juga bukan ideal tadi. Idealnya di 30. Kalau dia agak naik lagi. Sorry. Masih ada kekuatan untuk naik sebenarnya. Namun candle hijau terlalu panjang, makanya saya open sell. Itu indikasi dia menghabiskan kekuatannya. Kalau misalkan dia di sini masih naik, candle selanjutnya dia bakal turun. Ambil 2 kali open posisi di candle selanjutnya kalau dia masih naik. Oke, baca lagi ini. Naik turun, naik ya. 2 candle menunjukkan kenaikan, namun tidak terlalu kuat. Kita ambil 3 menit aja untuk buy. Masih ambil di sini 3 menit. Sini. Sementara dia masih turun, ambil untuk mengambil titik terendahnya.
Sini saya bahkan berani ambil 2 menitnya ya, karena penurunannya terlalu jauh. Oh sorry, sini saja. Oke, di sini saya berani ambil buy kalau dia masih turun. 30 detiknya turun lagi, kita ambil buy. Oke, buy di sini. Oke, candle selanjutnya kita buy. Wow, loncat ya, ambil buy. Kekuatan penurunan masih ada. Ini rawan, yang paling atasnya rawan, karena kekuatan penurunan masih mendominasi. Saya hanya mengandalkan ini dan indikasi pelemahan, namun dia belum terlalu lemah. Profit ya yang 2. Kita lihat lagi, saya bilang tadi ini rawan, 2 itu rawan, 2 di atas. Ini bisa menjadi candle penerusan, candle hijau itu bisa menjadi candle penerusan untuk penurunan, namun juga bisa menjadi closing dari seller. Oke, dapat enggak? Oke, 3 enggak dapat ya. 3 enggak dapat, 3 dapat yang paling bawah. Kenapa yang di atas tadi loss? 3 yang di atas loss karena bayarnya di sini tidak terlalu kuat. Sekarang kita ambil lagi informasi di sini. Dikasih informasi dan konfirmasi. Turun, penurunan, namun dibatalkan. Ini hampir imbang ya. Turun, hampir imbang. Jadi kita tahan. Ini turun, namun ada tekanan ke atas. Ini juga menjadi penerusan untuk penurunan karena ini menjadi candle merah. Namun candle merah yang ini menunjukkan tekanan ke atas. Jadi saya bimbang di situ. Sekarang di sini. Lihat baik-baik. Turun, naik, turun. Masih naik. Oke, walaupun tidak ideal itu maunya di bawah. Kenapa saya open buy? Karena ini menjadi penerusan, namun ada perlawanan konfirmasi ya, perlawanan dorongan ke bawah. Idealnya kita mengambil open posisinya di paling bawah, itu idealnya, karena ada perlawanan. Jadi candle netral, loss ya, memang karena tidak ideal. Kita buru-buru tadi, telat bacanya. Sekarang di sini lagi, di sini atas, bawah netral, itu susah lagi. Kita ambil di sini aja, jangan dipaksa lagi ya. Kita ambil di situ. Kalau atas
itu juga menjadi kebimbangan kembali. Oke, mati. Atas lagi ya, sepertinya atas lagi. Oke, itu hampir netral antara sumbu dan bodi itu sama panjang. Berarti saya akan open cell, namun mencari titik tertinggi. Kalau dapat hampir netral, ini netral, dan ini dorongan ke bawah, namun dia tidak terlalu kuat karena menjadi pelemahan. Nah, dia berbentuk candle hijau, namun dengan dorongan ke bawah, netral. Ini bisa menjadi penerusan untuk penurunannya, bisa menjadi penerusan untuk penurunan. Apabila ini menjadi candle merah, maka ini menjadi penerusan untuk penurunan. Dan jika ini kuat, kita akan open sell. Tapi jika dia berbentuk terlalu panjang, kita akan open buy. Silahkan analisa sendiri lossnya kenapa, sudah saya jelaskan ya. Lihat baik-baik. Oke, dia lebih panjang dari candle sebelumnya. Lihat, ada indikasi untuk naik, namun kita tetap harus berhati-hati. Kalau kita mau open buy, kita open buy di sini. Nah, ada indikasi untuk naik, namun ini tetap menjadi candle penerusan untuk penurunan. Namun sang konfirmasi sudah menunjukkan bahwa penurunan ini mau habis gitu. Yang jadi pertanyaan nanti, apakah kuat buyer di sini? Apakah buyer kuat di sini untuk menekan, karena di sini buyernya lemah semua. Seperti itu. Apakah buyer masih kuat? Karena histori sebelumnya buyer lemah sekali. Pesawat lewat. Asal nggak mendarat di sini aja ya. Mati saya. Oke, setelah ini saya jelaskan untuk pengenalan candlenya. Silahkan dicatat ya, mati. Namun apabila ada perbedaan persepsi, nggak usah dibahas ya, karena setiap trader itu beda pendapat, itu wajar, tergantung pengalamannya dalam trading. Kalau dia sering loss saat seperti itu, ya dia bakal berpersepsi seperti itu. Saya jelaskan di sini. Ini rejection, ini support yang lemah. Rejection indikasi bawah.
support yang lemah indikasi bawah, namun ada tekanan ke atas. Dari apa? Dari kekuatan support. Yang harus kalian perhitungkan adalah perbandingan antara 3 candle. Jangan hanya memandang satu candle terus OP di candle selanjutnya. Jangan. Kalian harus membandingkan 3 candle. Lebih mendukung kemana? Seperti ini misalnya, candle hijau dengan dorongan ke bawah, candle merah yang lebih panjang dari candle merah sebelumnya menunjukkan pelemahan harga dari seller. Lalu muncul candle hijau kembali, ya, ada kekuatan support di situ, ada kekuatan candle support di situ yang menunjukkan bahwa dia akan ke atas, namun lemah. Apa yang mendukung dia untuk atas? Lihat, saya bilang tadi, persatuan antara 3 candle. Candle hijau, dan candle merah. Maka candle merah ini menjadi penerusan. Maksudnya hijau, merah, hijau. Candle merah ini berarti lemah. Dia akan meneruskan kenaikan. Apakah ada yang mendukung untuk penerusan kenaikan? Ada. Candle merahnya lemah tadi kan, terlalu panjang. Apalagi yang mendukung untuk kenaikan? Ini. Candle hijaunya menjadi support, walaupun tidak terlalu kuat. Dan di sini juga candle hijau dengan sumbu atas yang panjang itu keinginan untuk naik, walaupun dibatalkannya. Ini pembatalan. Namun keinginannya untuk naik masih ada, didukung oleh ini pelemahan seller. Body lebih panjang dari candle sebelumnya dan terdapat sumbu di bawah. Lalu muncul candle support, walaupun dia tidak terlalu kuat, dia masih akan naik karena support dari candle sebelumnya. Candle ketiganya menunjukkan kenaikan, namun lemah. Lemahnya dari mana? Dari perlawanan. Ada dorongan ke bawah. Makanya dia naiknya lemah menjadi closing harga buyer. Mana tadi? Menjadi closing harga buyer di situ. Kenaikannya lemah. Karena apa? Karena ini lemah dan dilawan oleh ini, dorongan ke bawah. Namun dia tetap menjadi kenaikan. Karena apa? Karena ini menjadi penerusan harga. Candle merah berada di antara candle hijau. Dia akan menjadi penerusan apabila ada candle pendukung. Candle pendukungnya yang mana? Ya, yang ini sama yang ini. Dan ini adalah pelemahan. Jadi mendukung untuk naik. Namun tadi saya bilang tidak terlalu kuat karena supportnya tidak terlalu kuat. Andainya supportnya kuat, candle hijau seperti ini, sumbu bawah, body tidak terlalu panjang, maka dia masih kuat untuk naik di candle selanjutnya.